Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Opa dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kemudian Ibu akan melakukan absensi ya. Kalau ada kawan kalian yang sakit, bilang ke Ibu ya. Kalau ada suratnya bilang, kalau nggak ada bilang juga. Ya, Bu. Isyuni, hadir Bu. Nadila, hadir Bu. Husnul, hadir Bu. Aula, hadir. Syekila, hadir Bu. Dara, hadir Bu. Iva, hadir Bu. Aufar, Hadir Bu. Hafiza, hadir Bu. Tari, hadir Bu. Ayu, Hadir Bu. Ratu, Hadir Bu. Oke, berarti ada semua ya hari ini ya. Hadir Bu. Oke. Nah, gimana nih kalian hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Oke. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan diperiksa kalau di bawah kolom mejanya itu ada sampah, silakan dibuang ke tong sampah. Bersih ya. Kalau nggak bersih seperti ini kita nyaman belajarnya. Kalau kalian belajar di kelas yang kotor nyaman nggak? Nggak. Makanya dipertahankan ya. Yes. Kemudian di sini untuk menambah semangat kita belajar, mari sama-sama kita bernyanyi, mau nggak? Mau. Oke, di sini ikuti Ibu ya. Iya. Jadi judul lagunya yaitu If You're Happy. Nah, di sini nanti kalau Ibu bilang If you're happy and you know it, clap your hand. Clap, tepuk tangan 2 kali ya. Terus di bagian Ibu bilang aja ya semuanya. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, stomp your feet. Injak kaki 2 kali. Oke? If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. Gimana? Udah siap semua belum? Siap. Oke. Kita nyanyi sama-sama ya. Ya. 1, 2, 3. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. Gimana? Udah semangat belum belajarnya? Semangat, Bu. Udah semangat ya. Nah, jadi di sini Ibu mau mengingatkan kembali nih. Minggu lalu kita udah belajar tentang apa? Titik, garis, dan tubuh. Oke, ulang ya. Kalau kayak gini, ini namanya Titik. Nah, kalau Ibu buatkan titik satu lagi, kemudian Ibu hubungkan antara kedua titik ini. Ini dinamakan dengan Garis. Nah, kemudian kalau Ibu buat seperti ini dinamakan dengan Sudut. Nah, titik, garis sama sudut ini akan mencakup ke materi kita pada hari ini. Ada yang bisa tebak nggak materi kita hari ini apa? Tentang Bangun dasar. benar sekali. Jadi materi kita hari ini adalah bangun datar. Nah, kalian pernah nggak lihat lantai kelas? Ini
bisa menutupi lantai kelas ini? Mau. Kan? Makanya kita hari ini akan belajar tentang bangun datar tersebut. Di sini akan kita kupas rumus-rumusnya keliling sama luasnya. Pernah nggak kalian bantu orang kalau kalian masang keramik di rumah? Belum pernah. Kalau membersihkan lantai pernah nggak? Nah, menurut kalian berapa banyak sih keramik yang dibutuhkan untuk menutupi lantai tersebut? Banyak kan? Makanya di sini kita akan mempelajari tentang rumus tersebut untuk kita mengetahui seberapa banyak sih keramik yang dibutuhkan biar lantai ini tertutup sama keramik semua. Nah, kemudian kalau kalian mau pasang pagar di taman rumah kalian, kira-kira gimana sih cara tahu panjang pagar yang harus disiapkan biar cukup mengelilingi seluruh taman? Kayak tadi juga kan? Cuman bedanya kalau lantai itu berbentuk persegi, kalau pagar itu berbentuk persegi panjang. Oke, ini untuk sama lantai sama pagarnya. Nah, di sini manfaat dari kita belajar bangun datar adalah yang pertama untuk menghitung kebutuhan bahan bangunan, misalnya ubin, kita di keramik agar tidak kurang atau lebih. Kemudian untuk menghitung luas kertas atau kain saat membuat taplak, poster atau hiasan dinding. Kemudian untuk menghitung panjang pagar atau batas keliling sebuah taman agar ukuran pagar cukup mengelilingi daerah tersebut. Nah, dan masih banyak lagi ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi sifat-sifat persegi dan persegi panjang. Yang kedua yaitu menentukan keliling persegi panjang dengan benar. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menentukan luas persegi dan persegi panjang menggunakan rumus yang sesuai. Kemudian yang terakhir yaitu menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan keliling dan luas bangun datar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mekanisme dan penilaiannya yaitu nanti kita akan buat kerja kelompok yang mana perwakilan kelompok akan presentasi ke depan. Nah, kemudian diskusi kelas sama latihan individu. Untuk penilaiannya, Ibu akan menilai keaktifan diskusi kalian, ketepatan pemahaman, kualitas presentasi. Makanya Ibu bilang tadi, pilih perwakilan kelompok yang menurut kalian, oh ini bisa nih membuat nilai kelompok kami tinggi gitu ya. Kemudian selanjutnya yaitu hasil latihan individu, itu yang akan dinilai. Nah, langsung aja ya kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang bangun datar, persegi sama persegi panjang. Nah, apa itu bangun datar? Ada yang tahu nggak apa itu bangun datar? Ada yang tahu nggak apa itu bangun datar? Yang mempunyai luas. Oke, bangun yang mempunyai luas. Nah, jadi bangun datar itu adalah bangun yang memiliki dua dimensi yaitu panjang dan lebar serta tidak memiliki tinggi dan tebal. Bangun datar dibatasi oleh garis-garis lurus atau garis lengkung. Kemudian di sini ada macam-macam dari bangun datar. Yang pertama yaitu ada persegi, kemudian ada persegi panjang, kemudian ada segitiga. Nah, macam-macam bangun datar bukan cuma ini aja ya. Cuman yang Ibu bahas yang dua ini aja, persegi sama persegi panjang. Segitiga kita akan bahas di minggu selanjutnya. Nah, coba kalian sebutkan benda yang berbentuk persegi dan persegi panjang di sekitar kalian. Oke, jendela. Nah, di sini kita akan mencari luas dari persegi. Di sini kan ada lantai kan. Kemudian di sana ada keramik. Nah, di sini kita akan mencari seberapa banyak keramik yang dibutuhkan untuk menutupi lantai itu. Kan tadi Ibu tanya kan, seberapa banyak keramik yang dibutuhkan biar tutup
kemudian ada 2 ubin, 3 yang menurun, yang ke samping 1, 2 sama 3. Jadi ubin menurun itu ada 3, yang ke samping ada 3. Jadi 3 dikali 3 sama dengan 9 ubin. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa luas dari persegi yaitu sisi kali sisi. Berarti 3 ubin ke samping, 3 ubin menurun, kita kalikan. Hasilnya itu 9 ubin serbuan. Jadi yang kita butuhkan berapa ubin? 9 ubin. Oke. Nah, kemudian ini soal selanjutnya ya, supaya kita lebih paham materi luas dari persegi ini. Kemudian di sini ada soalnya yaitu tentukan luas persegi berikut. Nah, dari gambar itu kalian bisa lihat sisinya ukurannya berapa? 7. Tadi luas dari persegi rumusnya apa? Sisi kali sisi. Berarti kita apakan? 7 kali 7. Hasilnya 49. benar sekali ya. Udah paham ya? Baik, kemudian di sini ada lagi yaitu keliling dari persegi. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya, sisi-sisi dari persegi itu ada 4. Kalau keliling persegi ini kita tambahkan di setiap sisinya tuh. Kan ini ada 4 sisi, makanya sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Ataupun kita bisa simpulkan rumusnya jadi 4 dikali sisi. Karena apa? Karena ada 4 sisi. Kita kalikan aja. Untuk yang soalnya, Nabila boleh tolong dibacakan? Di ruang tamu rumah Nisha terdapat sebuah jam dinding. Jam tersebut memiliki sisi sebesar 25 cm. Berapakah keliling yang dimiliki jam dinding tersebut? Oke, dari soal itu kita bisa ketahui apa saja? Sisinya Sisinya 25 cm. Yang ditanya apa nih? Rumus keliling tadi apa? 4 kali. Jadi 4 dikali 25. Hasilnya 100. Oke, benar sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ini untuk kesimpulannya tadi untuk persegi ini. Jadi di sini kita temukan semua luas dari persegi itu ya itu adalah sisi kali sisi. Keliling persegi yaitu 4 dikali sisi. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu tentang persegi panjang. Luas dari persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Kemudian keliling persegi panjang adalah 2 dikali panjang ditambah lebar. Nah, untuk panjangnya itu untuk yang sisi mendatar, yang lebarnya itu sisi yang menurun ya. Oke, untuk contohnya, Aula bisa dibacakan soalnya? Ayah ingin memasang pagar di sekeliling halaman rumah berbentuk persegi panjang. Halaman tersebut memiliki panjang 12 meter dan lebar 8 meter. Oke, yang ditanyakan, Berapa keliling halaman rumah yang harus diberi pagar? kemudian, Berapa luas halaman tersebut? oke. Jadi dari soal ini apa yang bisa kita ketahui? Panjangnya 12 meter dan lebarnya 8 meter. Oke, yang ditanya soal pertama ditanya apa? Keliling Keliling halaman rumah. Yang kedua, ada yang masih ingat nggak tadi keliling dari persegi panjang itu apa? 2 kali panjang tambah lebar. Oke. Nah, jadi kita uji tadi ini ya. Kemudian, kan tadi tuh rumus dari keliling persegi panjang itu 2 dikali panjang ditambah lebar. Nah, panjangnya tadi kan 12 ditambah dengan lebarnya tadi 8 meter. Kita substitusi saja ke rumus keliling persegi panjang. Nah, kita dapatkan yaitu 2 dikali 12 ditambah 8. Nah, dan jika kita menemukan perhitungan seperti ini, kita dahulukan dulu yang dalam kurungnya. Sekalipun penjumlahan sama.
perkalian lebih buat perkalian, tapi kita dahulukan dulu yang di dalam kurungnya. Jadi 12 ditambah 8 berapa? 20. 2 dikali 20 40. Jadi ayah menunjukkan 40 meter. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu luas persegi panjang. Rumus dari luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Nah, tadi panjangnya itu 12, lebarnya itu 8. 12 dikali 8 96. Jadi luas halaman rumah adalah 96 meter persegi. Oke, selanjutnya yaitu sifat-sifat persegi dan persegi panjang. Yang pertama, sifat persegi yaitu semua sisinya sama panjang. Misalnya, ibu buat gambar persegi. Nah, kalau di sini sisinya itu 5 cm, otomatis di sini juga 5 cm. Karena apa? Sifat dari persegi yang pertama yaitu semua sisinya sama panjang. Kemudian yang kedua yaitu semua sudutnya itu siku-siku. Nah, kemudian yang ketiga yaitu diagonalnya sama panjang dan saling tegak lurus. Nah, selanjutnya itu sifat-sifat dari persegi panjang. Sisi yang berhadapannya tuh sama panjang. Nih, misalnya ibu gambar persegi panjang. Sisi yang berhadapan ini, misalnya ini 5 cm. Kesininya itu 5 cm juga. Gak mungkin ini sama ini itu sama. Karena kalau sama, dia udah persegi. Sisinya itu sama. Berarti kalau ini 5, dia sama yang berhadapan ukurannya. Kalau ini 6, berarti ini 6. Dia akan sama ukurannya sama sisi yang berhadapan. Kemudian semua sudutnya itu juga siku-siku. Nah, yang terakhir yaitu diagonal sama panjang tapi tidak tegak lurus. Oke. Dari materi tadi ada yang mau ditanyakan nggak? Ada paham semua ya? Di sini ibu akan membuat kelompok yang mana ibu akan membuat 3 kelompok saja. Ini ibu udah menulis namanya, udah bagikan namanya. Kelompok pertama yaitu Tari, Tiara, Aula sama Opal. Kelompok kedua adalah Yuni, Syakira sama Rifa. Kelompok ketiga yaitu Hafizah, Dara, Husnul dan Ratu. Jadi untuk pembagian kelompok ini, untuk pertemuan selanjutnya jika ada pembentukan kelompok lagi, ini kelompok ini masih dipakai ya. Iya. Oke. Silakan duduk sesuai kelompoknya. Oke, semua udah duduk di kelompok masing-masing? Sudah, Bu. Nah, jadi di sini Ibu akan membagikan LKPD ke setiap kelompok kalian, yang mana ada 4 aktivitas. Aktivitas pertama yaitu mengidentifikasi sifat bangun datar, yang kedua yaitu menentukan keliling, yang ketiga menentukan luas, sama masalah kontekstual ya. Jadi kalau ada yang kurang jelas silakan ditanya ke ibu, jangan tanya ke kelompok lain, jangan ada yang menyontek. Kalau ada yang kelompok kalian itu ada yang nggak kerja, silakan dilapor ke ibu. Sudah paham semuanya? Paham. Iya, misal ini bawang datarnya itu persegi kan. Persegi itu semua sisinya sama panjang nggak? Sama. Kita contohin. Kalau nggak sama, disilang ya. Untuk kelompok 2 gimana? Ada yang mau ditanyakan?
ada yang mau ditanyakan? Ini Bu. Oh, yang nomor 1 ini kan sebuah persegi memiliki panjangnya sisinya berapa? Nah, yang ditanya Keliling. jadi rumus dari keliling persegi apa? 4 kali sisi. Dari sisi. Langsung tulis jawabannya atau cara? Tulis rumusnya. Rumusnya dulu saya mau Oke. Ya, Bu. Udah mau siap ya? Kelompok 2 gimana? Aktivitas berapa udah? Oh, dan terakhir juga. Kelompok terakhir gimana nih? Udah siap? Bagus. Waktu kita cuma 5 menit lagi ya. Kalau ada yang belum siap silakan dipercepat tulisannya. Oke, waktunya udah habis ya. Silakan dikumpulkan LKPD-nya ke depan. Oke, udah siap semua ya LKPD-nya? Nah, ini kan ada 3 kelompok ya. Jadi Ibu acak aja ya, yang majunya 1 kelompok aja perwakilan dari 3 kelompok kalian. Jadi yang maju Ibu pilih yaitu kelompok 2 ya. Silakan yang maju perwakilan kelompok 2. Ikuni boleh maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kini Sakia selaku perwakilan kelompok 2. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Nah, untuk aktivitas 1 itu kan ada mengidentifikasi sifat bangun datar. Nah, di sini lengkapilah tabel berikut dengan centang jika sesuai. Nah, untuk bangun datar yang pertama itu ada persegi. Semua sisinya sama panjang, itu benar, jadi dicentang. Kemudian sudutnya siku-siku itu dicentang juga. Kemudian sisi berhadapan sejajar itu juga dicentang. Nah, kemudian untuk bangun yang kedua itu ada persegi panjang. Semua sisinya sama panjang, itu tidak, karena tidak termasuk dalam sifat-sifat persegi panjang. Kemudian sudutnya siku-siku itu dicentang. Kemudian sisi berhadapan sejajar itu juga dicentang. Nah, aktivitas 2 menentukan keliling. Nah, soal yang pertama, sebuah persegi memiliki panjang sisi 6 cm. Tentukan kelilingnya. Nah, dengan menggunakan rumus yang sudah dijelaskan oleh Ibu tadi, yaitu rumus keliling persegi kan 4 kali sisi. Jadi 4 kali 6 sama dengan 24 cm. Jadi kelilingnya itu 24 cm. Kemudian yang kedua, sebuah persegi panjang memiliki panjang 6 cm dan lebarnya 5 cm. Tentukan kelilingnya. Nah, ini sama juga dengan rumus yang sudah dijelaskan tadi, di mana keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Itu tinggal dimasukin aja, nanti dapatnya 80 cm. Nah, kemudian aktivitas 3 menentukan luas. Nah, soal nomor 1, hitung luas persegi dengan sisinya itu 7 cm. Itu juga tinggal kita buat rumus yang sudah dijelaskan tadi, yaitu luas sama dengan sisi kali sisi, sama dengan 7 kali 7 sama dengan 49 cm kuadrat. Kemudian yang kedua, hitung luas persegi panjang dengan panjang 12 cm dan lebarnya 4. Nah, dengan menggunakan rumus luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar sama dengan 12 kali 4 sama dengan 48 cm kuadrat.
Nah, kemudian untuk aktivitas 4, soal nomor 1, lantai kelas berbentuk persegi panjang dengan ukuran 6 meter x 4 meter. Tentukan luas lantai tersebut. Jika ubin yang digunakan berukuran 20 cm x 20 cm, berapa banyak ubin yang diperlukan? Bu, ini ditulis saja atau masih dijelaskan? Tulis saja di bawah. Baiklah, untuk jawaban soal nomor 1 kan di soalnya itu diketahui bahwa luas lantainya itu kan berukuran 6 meter x 4 meter, jadi dikaliin dapatnya 24 meter kuadrat. Nah, kemudian untuk satu ubin itu kan ukurannya 20 cm dikali 20 cm, akan sama dengan 400 cm kuadrat. Nah, kemudian 400 cm kuadrat ini dirubah ke dalam meter kuadrat. Nah, dapatnya 0,04 meter kuadrat. Nah, kemudian kita ingin mencari jumlah ubin yang diperlukan. Jadi 24 meter kuadrat ini dibagi dengan 0,04 meter kuadrat sama dengan 600. Jadi ubin yang diperlukan itu adalah 600 ubin. Nah, kemudian soal nomor 2, sebuah taman berbentuk persegi akan dipagari. Panjang sisi taman adalah 15 meter. Tentukan panjang pagar yang dibutuhkan. Nah, kalau misalnya panjang pagar kan berarti kelilingnya. Jadi kita pakai rumus keliling yaitu 4 kali sisi. Tadi sisinya 15 cm, 15 meter. Jadi 4 kali 15 meter sama dengan 60 meter. Jadi panjang pagar yang diperlukan itu adalah 60 meter. Oke, terima kasih. Tepuk tangan kepada kawan Marwa. Jadi gimana nih untuk kelompok lain, jawabannya sama enggak? Sama. Nomor 1 jawabannya sama tadi? Sama. Untuk aktivitas kedua sama juga? Sama. Yang ketiga? Sama juga. Yang keempat? Bagi kalau sama semua berarti ini udah betul ya jawabannya. Ada yang ditanyakan nggak dari soal-soal tadi? Nggak ada ya? Berarti udah paham semua ya? Nah, jadi dari tiap kelompok tadi Ibu bisa
melihat nih, merefleksi ya. Ibu mau merefleksi setiap kelompok kalian itu gimana. Jadi untuk kelompok 1 kerjanya udah bagus. Jadi diskusi pas diskusi kalian itu saling menghargai pendapat teman ya. Kemudian untuk kelompok 2 penulisannya rapi, terus bisa menentukan sisi dari persegi sama persegi panjang. Nah untuk yang kelompok 3 tadi paling cepat siap dan betul semua juga ya. Silakan tepuk tangan buat kita semua. Oke, jadi ini kan udah selesai nih ya pembelajaran kita hari ini. Nah selanjutnya kita sama-sama menarik kesimpulan kita pada hari ini. Nah sebelum itu ibu mau tanya dulu, siapa yang bisa kasih kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Saya Bu. Silakan Tari. Nah, kita tadi sudah belajar tentang sifat-sifat persegi dan persegi panjang. Kemudian kita belajar tentang rumusnya, kelilingnya, dan luas persegi dan persegi panjang. Oke, jadi tadi kita udah belajar tentang persegi sama persegi panjang. Sifat-sifat dari persegi tadi apa? Sisi berhadapan sama panjang. Sudutnya siku-siku. Diagonalnya sama panjang. Oke, untuk rumusnya, kelilingnya gimana? 4 kali sisi. Luasnya? Sisi kali sisi. Oke, yang persegi panjang, sifat-sifatnya? Sisi berhadapan sama panjang. Sudutnya siku-siku. Diagonalnya sama panjang. Tidak terlalu lurus. Oke, rumusnya gimana? Kelilingnya 2 kali panjang tambah lebar. Oke, terus? Luasnya itu panjang kali lebar. Oke, jadi ini udah bisa semua ya? Satu. Nah, di sini ibu akan kasih satu kuis. Ibu mau lihat nih kalian udah betul-betul paham atau cuma bilang aja udah paham Bu. Nah, ibu akan ngetes dengan satu kuis ini. Yang mana nanti siapa yang bisa jawab kuis ini silakan tunjuk tangan. Terserah mau dari kelompok manapun bisa. Nah, tunjuk tangan. Terus nanti bilang namanya karena nanti ibu akan kasih nilai tambahan yang mana ini akan menambah nilai kalian di akhir semester nanti ya. Untuk soalnya yaitu Rani ingin udah ada siap belum? Sudah Bu. Oke, untuk pertanyaannya Rani ingin menanam bunga dalam sebuah pot berbentuk persegi. Setiap sisi pot berukuran 5 cm. Dia ingin menghias tepi pot itu dengan pita sekelilingnya dan mengecat bagian dasar dalamnya. Berapa panjang pita yang dibutuhkan agar mengelilingi pot? Saya Bu. Oke, Yuni, berapa jawabannya? 20 cm. Itu gimana tuh cara jawabnya? Pakai rumus keliling persegi Bu, 4 kali sisi. 4 Oke. kali 5 sama dengan 20. Oke, kita lihat ya jawabannya benar apa enggak? Benar apa benar? Jadi ini dapat nilai tambahannya hari ini. Nah, refleksi terhadap pembelajaran hari ini. Nah, ada nggak materi atau bagian yang masih membuat kalian bingung? Kalau ada di bagian mana? Nggak ada Bu, sudah paham. Sudah paham semua ya. Kemudian bagaimana dengan teman kelompok kalian? Ada kendala? Nggak ada. Kerja semua? Iya. Oke. Kemudian apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Kalau senang berikan jempol, kalau enggak berikan jempol terbalik. Senang nggak? Oke. Jadi untuk kedepannya ibu kalau buat kelompok lagi bisa nggak nih? Bisa. Bisa ya. Tapi kerja semua ya di kelompoknya. Baik Ibu. Oke. Nah, selanjutnya ibu akan kasih kalian PR. Yang mana PR-nya yaitu kerjakan soal-soal di halaman 89. Itu dari nomor 1 sampai nomor 5 ya. Deadline-nya minggu depan pas mata pelajaran ini lagi ya. Baik. Untuk kedepannya kita akan belajar tentang segitiga. Masih belajar juga, tapi tentang segitiga. Baik Bu. Nah, dari pembelajaran kita tadi, pesan moral yang dapat kita ambil yaitu
Kepastian dan keteraturan dalam bangun datar mengajarkan kita pentingnya keteraturan dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita membaca doa penutup majelis yang akan dipimpin oleh Ustaz. Silakan. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baik, Ibu akhiri untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.